Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Shalih Al-Waliyuddin dalam channel Buya Pasaman Timur Madamakom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami, terutama saya, mewakili kawan-kawan dari Majelis Cabang wilayah Megabendung, Bogor, terutama yang bertepatan dengan kawasan Cipayung, sengaja mengundang guru mursyid kita Syekh Muhammad Irwan Maulana Al-Khalidi untuk hadir dalam tayangan Mujakarah kali ini, yang mana penyelenggaranya adalah Majelis Cabang Majelis Zikir Ma'rifatullah Cabang Megabendung Cipayung Bogor. Dan alhamdulillah guru mursyid kita telah bisa hadir karena kebetulan beliau tidak ada kegiatan dan memang sedang rehat atau ada sedikit yang sudah bisa diselesaikan kegiatan-kegiatannya. Untuk kali ini kita nanti akan sama-sama menyaksikan Mujakarah yang mana sekitaran dari kajian-kajian yang selama ini sudah pernah kita dengar, dan mungkin belum juga pemirsa dan jemaah di tempat yang menyaksikan channel ini baru mendengar. Sebelumnya marilah kita sapa dulu guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu ya, bisa tepat waktu dan kita Insyaallah pada kesempatan kali ini. Hadirin pemirsa dan jemaah yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, malah kita sama-sama menyaksikan, kita sama-sama mendalami semua yang akan beliau sampaikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah di kesempatan kali ini udah banyak selama kita ikuti kajian-kajian Buya ini, terutama mengenai diri atau kodrat-kodratnya terutamanya, dan bahasa-bahasa atau istilah-istilahnya yang mungkin sering kali jemaah ataupun pemirsa dan saya pribadi sering mendengar bahasa atau kalam nur itu. Jadi dari kalam nur ini memang mungkin juga seperti yang saya rasakan atau saya alami, atau bisa katakan ada juga kalau di antara jemaah atau pemirsa yang kebingungan. Permasalahannya di mana? Antara nur dengan cahaya ini ya, seakan-akan sepertinya sama. Tapi saya yakin ini nggak sama gitu loh. Jadi dalam kesempatan kali ini juga saya ingin penjelasannya mengenai pemahaman nur ya. Karena kan ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Hak Allah. Nah, itu pengertiannya seperti apa Bu ya? Mohon petunjuknya. Ya. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ingin mengkaji apa sebetulnya kodrat nur itu. Nah, ini kita harus tahu dulu ada dua sifat zat yang dijadikan oleh Allah. Nah, di situ kita kaji usulnya dulu. Pertama, zat kunah. Nah, zat kunah ini adalah zat yang dijadikan kepada sifat kodratnya sendiri. Yang kedua dikatakan kunal. Kunal itu adalah zat yang dijadikan untuk semesta alam. Nah, dari zat inilah Allah menimbulkan kata nur. Nur di dalam hakikat kodrat diri atau kodrat Allah. Itu bukan berarti sebuah cahaya atau sebuah sinar. Tapi kalau nurul, kalau nurul itu sudah pasti sinar, karena sifatnya alam. Nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan,
bulan, bintang, matahari. Nah, itu dianggap nurul. Tapi kalau nur itu adalah hayat bagi Allah, suatu kehidupan artinya. Hayat, kalau di alam namanya masyrik. Kan ada matahari pagi, itu dinamakan masyrik. Nah, kalau awal hidup diri, itu dinamakan nur. Nah, jadi kalau umpamanya ada kalam dari Allah itu Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Hak Allah. Nah, sebetulnya tidak ada hubungannya dengan sinar seperti nurul alam. Gitu. Nah, tidak ada hubungannya dengan berupa cahaya berupa sinar. Ini pemahaman ini bisa membuat seseorang menjadi berdosa, memahami sifat-sifat yang tidak berkodrat kepada Allah. Bisa-bisa nanti itu berakibat kepada penampakan di mata batin kalau nurullah itu cahaya. Nah, gitu. Seperti nur itu hidup, itu adalah sebuah cahaya yang sangat kodratnya dijunjung oleh Allah, yaitu sebuah kehidupan yang tidak pernah bisa diberikan suatu hadas. Nah, gitu. Makanya kodrat nur ini dijadikan salah satu bahasa. Nah, kalau yang dikatakan nurullah, nah, nurullah itu adalah zatnya Allah, kunah. Nah, padahal dia zat. Nah, kunah dari Allah. Nah, kunah ini adalah awal kodrat hidup diri. Nah, kunah ini adalah nama sebuah kerohanian. Nah, gitu. Kun fayakun. Nah, kunah, kunal. Ya. Setelah itu ada dalam kalam bernama Nur Muhammad. Nah, ini Nur Muhammad ini apa? Kalau kita tidak buka kajinya, bisa jadi kita membayangkan suatu cahaya Muhammad seperti sinar. Apa seperti itu Nur Muhammad? Nah, jadi itu suatu pemahaman akidah yang berbeda. Nah, kalau kita meninjau dari sisi amalia, iya sah-sah saja. Tapi kalau sempat ditinjau dari sisi ibadah, itu bisa kupur. Nah, itu perbedaannya. Setelah itu ada nur haknya Allah. Nah, hak ini kita tahu sifat bagi Allah. Sifat diri yang halus. Al-Hakullah. Tapi dia tetap kasih nama nur hak. Kehidupan diriku. Kehidupan zatku. Dan kehidupan nurku. Nah, jadi seperti ini. Kita umpamakan nur itu adalah seperti nurullah. Nah, kita lihat nurullah ini seperti apa. Padahal nurullah itu adalah zatnya Allah. Itulah rohani ya Muhammad. Nah, kita lihat seperti kita megang senter. Nah, senter itu kita pegang, kita nyalakan ke suatu tempat yang tidak ada yang bisa dilihat. Kita hanya melihat suatu cahaya. Itu cahaya kunah. Itu adalah zatnya Allah. Tapi dia akan bernama nur kalau setelah ada sesuatu yang tempat cahaya itu beradab.
bertemu. Iya, iya. Nah, Selalu. nah, setelah cahaya itu menemui sesuatu, maka itu dikatakan dengan Nur Muhammad. Kenapa diberi nama Nur Muhammad? Iya. Karena yang dia lihat itu adalah maujud daripada batang tubuh daripada Muhammad. Mim ha mim dal. Jadi yang dikatakan Nur Muhammad itu adalah nuraninya, yaitu berupa jasad. Makanya kodratnya seperti Muhammad. Mim ha mim dal. Jadi bukan bercahaya. Zat menyentuh suatu wujud, maka wujud itu kelihatan. Kelihatan itu Nur Muhammad. Nah, yang menujunya adalah Nurullah. Nurullah adalah zat. Itu senter tadi. Senter itu kalau tidak ada di ujungnya ketemu sesuatu, itu tidak akan Nurullah namanya. Nurullah itu dia sendiri yang tidak menemui sesuatu. Setelah dia menemui itu Nur Muhammad. Nah itulah Nur Muhammad, Nurullah. Inilah zatnya. Nah, terus senter ini kita ibaratkan bisa nggak hidup kalau tanpa ada baterainya atau apinya? Nggak bisa. Nah itulah yang dikatakan nur hak, batinnya. Diri sifat. Diri sifat tadi. Nah, tapi karena kita itu kaji bukan kaji asma. Iya. Tapi kita tetap aja menemui asma terlebih dahulu. Maksudnya gimana ya? Kalau Nur Muhammad ketemunya wujud Adam. Oh, so. Nyata, asma. Kalau Nurullah ketemunya wujud Muhammad. Tapi kalau Nurha Allah, batin. Ketemunya nyawa. Nah, jadi yang baterai tadi, batin itu adalah apinya. Tapi begitu kita ingin tahu, kita bongkar baterai, mau melihat apinya, dapat batu baterai. Belum ketemu dia yang sebenarnya. Itulah daging kolbu. Itu daging kolbu. Setelah itu kita ingin ketemu, memperlihat, membongkar Nurullah itu. Padahal zat. Kita lihat ketemunya maujud. Mimpala hadada min perut dal kaki. Terus kita ingin melihat Nur Muhammad. Ketemunya kulit daging urat tulang, rupanya Adam. Nah inilah Asmaul Husna. Gitu. Jadi kalau izin ya, kalau misalnya dipahami Nurul ini, sementara Nur ini kan ada dikatakan Nur, ada dikatakan Nurul. Berarti perbedaan kodrat mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, lalu untuk kaji Nur atau Nur ini bisa cukup hanya batasan itu atau memang ini harus diperdalam lagi Bu ya, sehingga kita tahu sebenarnya Nur yang sebenarnya Nur itu apa gitu. Apa memang seperti itu atau memang hanya batasan itu? Mohon petunjuk. Memang batasannya di situ. Karena apabila sifat Nur akan lenyap kepada zat, sifat zat akan lenyap kepada batin. Jadi jasad itu dia akan kembali menjadi rohani. Rohani akan kembali menjadi Rabbani atau batin atau nyawa. Nah, jadi dikatakan nur tadi itu kodrat hayat bagi Allah, bukan cahaya. Kafirlah orang yang mengatakan aku cahaya, kata Allah. Tapi ingat, kafir juga orang yang tidak mengakui adanya cahayaku. Kafirlah seseorang yang mengatakan aku zat. Tapi sebaliknya,
kafir juga seseorang yang tidak mengakui adanya zatku. Jadi yang zat itu mau tahu seperti apa? Zat itu adalah cahaya yang lewat. Cahaya yang berdiri, yang sangat bersih. Kalau kita pakai senter, lihat di sampingnya. Itu ada cahaya sangat bersih. Itu yang dikatakan zatnya Allah. Itulah rohani diri. Itu zat kunah. Tapi setelah dia sampai ke satu tempat, disitulah ada setumpuk cahaya. Contoh kita senter dinding. Ya. Maka cahaya yang di dinding itu, itulah yang dikatakan kunal atau Nur Muhammad. Itulah yang mewujud kepada sifat Adam. Jadi kalau kita mengimani kelanjutan yang seperti ente bilang, melihat jasad, itulah nurnya Allah. Itulah Nur Muhammad. Nah, melihat diri, itulah Nurullah. Melihat nyawa, itulah nur haknya Allah. Tapi mana cahaya di situ? Tidak ada sinar. Tapi Allah menyebutkan derajatmu adalah hidup. Apa hidup? Nyawa menghidupkan diri. Diri menghidupkan jasad. Jasad menghidupkan alam. Nur menghidupkan nurul. Itu makanya hayat. Kodrat nur itu adalah hayat. Insyaallah. Ya. Jadi bukan sebuah cahaya. Iya. Karena agak sibuk membedakannya. Karena ya saya sendiri jujur aja, ketika kita diarahkan untuk berzikir, tiba-tiba kita melihat yang dikatakan cahaya itu ya. Nah, inilah antara cahaya nur ini yang mana? Kadang-kadang di situ ya. Maka di kesempatan kali ini ingin saya lebih dalami lagi supaya saya pribadi paham, dan mudah-mudahan jemaah, para salik dan pemirsa yang ada atau yang menyaksikan channel YouTube ini lebih paham lagi gitu. Nah, tapi saya tertarik dengan tadi apa Buya sampaikan, bahwasanya Buya tadi sampaikan kafirlah orang yang mengatakan aku cahaya. Nah, sementara saya pernah membaca di surat An-Nur kalau nggak salah, itu di situ dikatakan di Al-Quran bahwasanya Allah itu cahaya. Ini korelasi atau kaitannya ini bagaimana Ustaz? Karena kan bertentangan ini. Mohon penjelasan ini. Ya. Allah itu hayat. Seperti matahari pagi, fajar. Ya. Dia memberikan kehidupan. Hayat. Nur Muhammad itu hayat. Allah juga nur hak hayat. Muhammad juga nurullah hayat. Hidup. Itu yang tidak berkulit, tidak berurat, tidak berdarah. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur hak Allah. Nur kadim, itulah hidup pasti. Allah kadim, itulah jasad nyata Allah pasti. Itu yang dikatakan. Jadi kalau kita selalu mewitirkan itu, selalu itu kapan saja. Nurullah, ingat zatnya Allah. Nur Muhammad, ingat jasad kita. Di dalam nur hak Allah, ingatlah batin. Semuanya adalah tubuh batinnya Allah. Tubuh batin apa? Bukan batin yang kelihatan. Batin yang menyembunyikan Allah. Itu batin bagi Allah. Batin bagi Allah itu nyata. Kita sembunyikan Allah. Tubuh ini dijadikan Allah tubuh batin. Kenapa?
Memang di dalamnya berasal dari batin, 4 zat, 4 nur. Nah, nur itu ya seperti tadi, kulit, daging, urat, dan tulang. Jangan lihat nur 4 tingkat. Ini pandangan sudah nurul ini. Gitu. Kalau nur itu, gitu. Jadi yang tadi saya pertanyakan mengenai cahaya ini, dikatakan apa, Allah ini seperti tadi yang Buya sampaikan, cahaya, bahwa ini sebuah kehidupan gitu Buya ya, kalau tidak salah. Iya, iya. Jadi pantaslah dia dikatakan nur gitu. Iya. Lalu tapi kayaknya kalau saya terus nanya, kasihan saudara-saudara saya juga. Iya. Kebetulan beliau hadir sini ingin juga ya bermujakarah dengan Buya. Ya, Jadi mungkin ya, kita bagi-bagi ya. Silakan Bapak atau Pak Siliang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada ganjalan pikiran gini ya. Allah menciptakan manusia, apa semua makhluk manusia berkaum-kaum. Terus yang kedua, apa tergantung tauhidnya manusia bisa merasakan adanya nur. Terus yang ketiga, saya selama ini ingin dipertemukan sama orang mukmin. Jawaban jadi merasa bicara begini tuh rasa terngiuh gitu. Apakah ini dipertemukan gimana gitu? Mau penjelasan ini? Ya. Setelah kita dikuasai oleh ilmu dan diakui oleh iman, dalam kajian kodrat Allah semata, maka itulah orang yang selalu akan dijamin oleh Allah. Baik dijamin pertemuan, baik dijamin derajat. Karena sandaran Allah, kodrat Allah ini adalah sandaran diri. Seperti kaji kita tadi. Kalau dia masih merasa tubuhnya adalah kulit, daging, urat, dan tulang sebuah manusia, ini dia tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Kenapa? Hewan juga punya kulit, daging, urat, tulang. Tapi kalau dia sudah melihat kulit, daging, urat, tulang ini adalah nurnya Muhammad, dan Muhammad itu adalah nurnya Allah, dan di nyawa dia adalah nur haknya Allah. Tidak lagi cahaya, tetapi maujud dia yang sudah menjadi hayatnya Allah. Maka derajat pertemuan bahkan 24 jam, selagi kita mengakui kodrat itu, berarti sudah sama melihatnya Allah. Kula ala rabbi ala min rabbi. Kalau kamu rindu denganku, lihatlah dirimu sendiri. Makanya seperti kita habis berzikir, wajahmu bercahaya. Kan bukan lampu yang keluar. Iya. Itu cahaya Allah. Dinamakan nur ilahiyah. Wajatu wajihiyah. Ini nur ilahiyah. Cahaya ilahi, cahaya ketuhanannya. Tapi mana senter? Enggak ada. Iya. Berani enggak kita mengakui ini adalah hayat dan nurnya Allah, nur Muhammad? Maka tidak akan pernah Allah jauh dengan orang itu. Dan itulah orang yang berhak masuk surga. Tapi kalau nur Muhammad kalah dengan Nurul, besar Nurul daripada Nur, ini enggak bakal selamat hidupnya. Paham kira-kira? Nah. Jadi kalau ingin melepaskan rindumu dengan Allah, ya berdirilah, akuilah kembali kodratnya pada diri kita. Jangan salah pemahaman dalam menjalankan ibadah, dalam menatap kodrat tadi. Karena kata nur ini bisa membuat kita kafir kepada Allah. Karena nur akan lenyap di dalam zat. Zat akan lenyap di dalam batin. Batin akan lenyap di dalam sir. Sir lenyap dalam wujud.
wujud lenyap dalam tiada. Ya, insyaallah. Kira-kira begitu. Itu karena dia tidak kekal ya Bu ya. Ya. Itu masih tenggelam Nah, terus Bu ya. kalau kita mencintai nur itu sebagai tauhid mencintai Allah, bagus. Tapi kalau tenggelam kita dalam nur itu, maka jahiliyahlah kematian seseorang yang di dalam cahaya. Kenapa? Karena juga cahaya kembali kepada zat. Itu makom. Nah, berapakah keimanan kita dituntut oleh Allah untuk mengakui inilah nurnya Allah. Kalau nur Muhammad inilah jasad, nurullah itu inilah rohani kita. Dan nur Allah itu adalah nyawa. Itulah nurnya Allah. Jangan lagi kita berprasangka jasad sebuah badaniyah, sebuah jazim. Tinggalkan perbandingan kepada hewani itu. Insyaallah. Tatap dan muliakanlah jasadmu sebagai cahayanya Allah. Batin Adam itu Muhammad, batin Muhammad itu Allah. Itulah hayat, itulah nur. Jadi kalau dalam kodrat itu, memang tingkat sapaannya seperti itu. Berwarisan Adam kepada jasad dengan kodrat nur. Tetap nur. Berwaris Muhammad kepada rohani manusia dan insan. Dan berwaris Allah ke dalam batin bernama nyawa. Semuanya apa? Nyawa nur Allah. Rohani nurullah. Jasmani nur Muhammad. Paham? Insyaallah. Jaga itu. Itu Allah punya. Kita harus jaga. Lupakan kalau nur itu adalah sinar. Tidak ada nur sinar dalam jalan Allah. Paham? Tapi nur kodrat ada. Kodrat ini. Insyaallah. Paham? Kira-kira bagaimana? Bapak mungkin silakan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sangat menarik atas penjelasan Buya. Selama ini yang saya pahami, asal mulanya itu penciptaan Muhammad, Nabi Adam dan Isa. Yang saya pahami itu penciptaan itu Allah meniupkan kepada jasadnya. Nah itu saya mana? Apakah ada perbedaan atau adakah keistimewaan masing-masing Nabi itu? Ya. Itu kalau kodrat Allah itu tidak ada bani, tidak ada nabi, sama. Yang berbeda itu adalah iman. Tidak ada Allah menjadikan kodrat lain selain dari kodratku semata. Kodrat, iradat, ilmu, sama basar, kalam hayat itu milik Allah yang diamanahkan untuk dijaga. Tapi kalau ada umat Nabi yang tidak butuh itu hidupnya, mungkin sudah lain, beda Tuhannya. Kalau ada batin tanpa hayat, kalau dia tidak hayat, batin itu mati. Inilah nur. Kalau ada zat tanpa hayat, zat itu mati. Kalau ada nur, nurani tanpa hayat, nurani itu mati. Tapi semuanya adalah nurullah. Semuanya cahaya Allah. Itu bukan kaji kita. Mulai seluruh nabi. Tapi ada pengecualian, yaitu Nabi Muhammad. Karena dia bukan alaihissalam, dia sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi diri. Gitu. Dia menjadi rohani. Kalau Nabi lain tidak. Dia hidup sendiri.
Nama hidupnya itulah nama Nabi. Itulah nama hidup dia. Nggak sama kayak kita. Ya. Hah? Nah, nama malaikat itu juga. Itulah nama malaikat dia. Nah, jadi saya harapkan jangan kita berprasangka sebelum kita mengkaji sesuatu. Jadi kalau penyebutan nur di jalan Allah bukanlah cahaya atau sinar, tetapi kodrat hayat. Contoh masyrik, nah itu alam. Fajar, itu alam. Kalau alam punya nurul, pasti diri punya nur. Kenapa? Nurul kembali kepada nur. Ya kan? Nah, kalau dibilang ruhnya jasad, ya ruh diri. Ruhnya diri adalah nur. Ruhnya nur adalah zat. Ruhnya zat adalah batin. Ruhnya batin adalah sir. Tapi bukan ruh, tapi hayat. Hidup Adam kena ruh, hidup jasad kena ruh. Semua hidup ruh. Tapi tidak dinamakan ruh kalau di dalam bersifat, tapi nur. Maka jangan lupa Nurullah, Nur Muhammad di dalam Nur Hak Allah. Nur Kadim, Allah Kadim. Nur Kadim itu apa? Jasadnya pasti terlihat Kadim. Allah Kadim karena di dalam itu susunannya alif lam lam ha. Mulai dari nyawa tubuh kasar tubuh halus ditambah lahutnya, ditambah batinnya, ditambah sirnya, haknya, af'al. Itulah Allah Kadim. Bisa kita menetapkan itu dan selalu hidup di situ, iman kita bukan lagi iman Islam tapi sudah imanullah. Peliharalah itu. Jangan berprasangka nur itu adalah sinar, ya. Insyaallah. Demikian kira-kira. Boleh Pak. Iya Pak Jul, masih penasaran mau bertanya lagi atau Pak Aris? Silakan, mumpung Buya masih di sini nih. Baiklah kalau gitu. Biar saya lagi lah yang nanya. Masih penasaran saya. Jadi yang ingin saya pertanyakan kembali, apakah dengan kita memahami tingkatan nur atau zat atau tadi seperti yang Buya sampaikan tadi, tenggelam demi tenggelam itu, tapi dalam konteks kodratnya nih Buya, apakah sudah dipastikan atau sudah bisa dikatakan itulah yang sesungguhnya derajat ruhani kita, atau seperti itu Buya? Bisa dikatakan seperti itu. Misalnya gini Buya, ketika kita pahami sebuah nur itu ada ruhani, berarti posisi derajat kita masih posisi nur. Kita kata ruhani sosok sebuah ruh, berarti derajat kita ruh, atau seperti itu Buya? Ini rohani. Ya. Itu sudah ada yang mengaku punya. Ani itu ana, keanaan Allah bernama Ani. Inani anallah. Rohani, ini rohku. Roh siapa yang dia tiup? Rohnya sendiri. Karena Allah bukan roh. Nurani. Itu nur aku. Ya. Tapi jangan dibalik. Aku nur. Salah. Ya, Pak. Karena Allah tidak punya jasad. Nah, itu yang dikatakan kafir tadi. Oh iya. Kafir lah orang yang mengatakan nur itu aku. Oh iya. Insyaallah paham. Nah, dan kafir orang yang tidak mengakui adanya nur aku. Karena Allah tidak mau jadi berjasad. Iya.
Kalaupun mau, tingkatkanlah jasadmu itu derajatnya. Itulah kajian tadi. Situ lebihnya harusnya. Iya. Makanya kita mengkaji itu untuk meningkatkan derajat. Insya Allah. Alhamdulillah. Contoh sekarang, kalau derajat kita jasad dikembalikan ke siapa? Ke tanah dong. Iya. Allah nggak dalam tanah. Iya. Wah, berarti harus ditingkatkan. Dari jasad ke si baharu. Apa? Menjadi perasa dia. Sudah hakikat. Kalau si baharu di dalam, di luar. Pasti di dalam itu sudah zat. Oh, ini. Kalau sudah di luar itu tubuh rahim, berarti di dalam itu sudah ada tubuh batin. Naik lagi derajatnya. Kalau di luar itu sudah tubuh ayan karajiah, berarti rohaninya sudah naik derajat ayan sabitah. Itulah ilmu dan ibadah. Mari kita tingkatkan derajat. Ya. Tapi menjaga amanah itulah kaji tadi. Jangan pelihara jasadmu, tapi peliharalah nurnya Allah. Nur Muhammad. Insya Allah. Maka jasad terpelihara. Gitu aja. Maaf ya, saya nggak paham. Jadi ada nggak tingkat-tingkatnya, misalnya tingkat naik 1, ke 2 ke sekolah gitu? Apa ada pelajarannya? Apa tergantung kita mendekati diri sama Allah? Ya, itu yang tauhid. Muslim kasab, muslim mukmin, muslim muksinin, muslim mutakin, sampai muslim arifin. Tauhid din, ya. Tauhid ilahiyah, tauhid ilahiyah. Tauhid zuhudiyah, tauhid ilahiyah, tauhid ghaibiyah, tauhid siriyah. Naik 5 tauhid, naik 5 derajat. Standby menuju 3 tahta lagi. Wajibul wujud, waliul wujud, wahidatul wujud. Siap. Tapi bagaimana 3 ini akan datang menjemput menuju ke situ? Kalau ini nggak ditingkatkan derajat. Muslimnya apa? Muslim kasab. Menggerakkan jasad, baca ayat, pulang, sholat. Ditingkatkan menjadi muslim mukmin. Udah 2. Setelah berilmu, kepingin mengajar. Itu muslim muksinin. Setelah muslim mengajar, diperdalamlah ilmu. Muslim mutakin. Dengan ilmu sudah dapat, datanglah ketakwaan. Itulah muslim mutakin. Begitu tauhid juga begitu. Tauhid din. Sabar menjalankan peraturan agama. Baru naik tauhid zuhudiyah. Apa hadiahnya? Enggak neko-neko di dunia. Enggak banyak permintaan. Zuhud hidupnya. Baru meningkat kepada tauhid ilahiyah. Baru kepikiran. Kita rajin sholat, tapi yang kita sembah siapa ini? Datang pertanyaan diri sendiri. Itu sudah naik namanya tauhid ilahiyah. Begitu penasaran tentang Tuhan, baru naik kepada tauhid ghaibiyah. Diamalkan, terbukalah jalan-jalan. Terakhir baru disambut oleh tauhid siriyah. Terbukalah rahasia. Itulah ijab qabul namanya. Insyaallah. Ya, seperti itu dulu penambahan sedikit dari Nur. Ya. Alhamdulillah ya. Insyaallah. Nah, Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya. insyaallah. Mungkin Buya katakan sedikit, tapi bagi saya ini sudah luar biasa sekali. Semakin bertambah pemahaman kami di sini. Mudah-mudahan ini pun berasa dan menjadikan sebuah penambahan juga dan menambahkan kenaikan derajat juga bagi Insyaallah. jemaah dan pemirsa yang menyaksikan channel itu Buya Pasaman Timur ini ya. Mungkin karena waktu juga lah ya. Namun sebelumnya di ujung waktu ini saya seperti biasa ingin mendengarkan nasihat dari Buya. Silakan. Baik, insyaallah.
Saya cuma bisa mengamanahkan kepada semua jamaah, janganlah berprasangka dalam beribadah kepada Allah, tapi patuh dan taatlah, sami'na wa ta'na, dengan sabar. Sabar sebelum belajar, sabar dalam belajar, dan sabar setelah belajar. Insyaallah. Ikhlaskan, utamakan yakin. Insyaallah. Hindari fitnah, jauhi prasangka. Insyaallah. Insyaallah, itu aja. Alhamdulillah ya. Sangat berarti sekali nasihat Buya ini. Karena memang itu yang seharusnya kita lakukan. Insyaallah. Alhamdulillah ya. Jadi demikianlah tadi para pemirsa dan jemaah sekalian yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada Makom Majelis Zikir Marifatullah. Satu persatu pertanyaan telah dijawab oleh guru mursyid kita sehingga menjadikan sebuah wawasan dan keilmuan, menambah derajat bagi kita sekalian, bagi kami di sini dan bagi pemirsa dan jemaah sekalian yang menyaksikan channel YouTube ini. Kiranya demikian akhir acara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.